Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda di program acara Indonesia Cerdas. Dan kali ini pendengar kita berbicara terkait dengan literasi keuangan ya. Cara pencegahan penipuan melalui platform online. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui telepon 082133339440 bersama dengan Pak Inci M. Darmawan, Asisten Manajer Madya OJK Provinsi Sulsel Sulbar. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Inci. Selamat sore Mbak Dwi. Mbak Dwi ya. Iya. Selamat sore Mbak Dwi. Ya begitulah kalau kita kalau di Makassar itu paling tidak kita sudah, ini bagusnya kalau di Sulawesi Selatan banyak panggilan-panggilan akrab. Jadi kalau kita lupa namanya orang, Sapo, Kanda, sudah itu. Kalau Kanda itu udah enak banget gitu ya Pak Inci. Baik, tadi Pak Inci kita berbicara terkait dengan pencegahan penipuan melalui platform online. Ini kan sudah banyak korban juga nih, sudah banyak modus juga nih ya penipuannya. Tapi kita mau tahu dulu nih bagaimana sih OJK ini melihat perkembangan kasus di khususnya nih di Kota Makassar aja dulu deh, atau di Sulsel Sulbar terkait dengan kasus penipuan melalui platform online. Itu seperti apa sekarang? Betul. Jadi gini, sebenarnya penipuan itu merupakan hal yang sudah ada dari dulu gitu kan. Bahkan dari zaman batu pun kalau kita tarik ya, penipuan itu merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihilangkan dari sifat kita sebagai manusia, karena manusia itu selalu berusaha untuk mengambil keuntungan daripada manusia lainnya. Nah, sayangnya karena adanya perkembangan teknologi ya, berarti penipuan pun akhirnya mengalami perkembangan. Akhirnya dari penipuan yang dulu sifatnya hanya konvensional atau lain sebagainya, akhirnya ketika adanya transformasi digital ya, penipuan pun akhirnya menjadi terdigitalisasi juga. Nah, hal ini kami dari Otoritas Jasa Keuangan sadar betul bahwa karena penipuan itu adalah hal yang bukan kita normalisasi ya, tapi merupakan hal yang pasti akan terjadi, makanya kami itu melakukan langkah preventif itu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah, harapannya adalah dengan kita melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, masyarakat ini akhirnya mengetahui nih apa sih yang bisa dikategorikan sebagai tindak penipuan di sektor digital atau lain sebagainya, sehingga ketika mereka mengetahuinya, mereka itu dapat paling tidak itu lebih was-was ketika mengakses layanan-layanan di sektor digital, dan juga dapat lebih mengetahui ketika menggunakan itu ya, ternyata ketika saya gunakan ini ternyata ini ada indikasi penipuannya dan lain sebagainya. Nah, harapannya kami itu gitu. Masyarakat sudah bisa mengetahui gitu modus-modus penipuan yang terjadi saat ini. Nah, kalau berdasarkan mungkin laporan yang masuk ke OJK nih Pak Inci, biasanya laporan yang paling tren itu seperti apa? Kalau kita paling tren sebenarnya itu bukan berkaitan dengan penipuan ya. Jadi kita lumayan ya, tapi masih berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Jadi kalau berdasarkan laporan layanan pengaduan kami itu, pengaduan yang paling sering masuk itu berkaitan dengan restrukturisasi. Jadi pengaduannya itu berkaitan di mana para debitur itu mengajukan permohonan kebijakan keringanan kepada perusahaan pembiayaan atau bank. Itu yang paling sering kami terima. Tapi ya penipuan pun merupakan salah satu pengaduan yang paling sering kita terima di kantornya kami. Seringnya itu penipuannya itu berkaitan dengan penipuan social engineering, di mana mereka itu dihubungi oleh pihak lain yang mengaku atau seakan-akan pegawai dari perusahaan terkait. Misalnya mengaku dari pegawai ShopeePay, mengaku dari pegawai Tokopedia, dan menyatakan bahwa akunnya ibu ini tidak sengaja melakukan pinjaman ini, akunnya ibu ini tidak sengaja melakukan pembelian ini. Nah, mereka nanti akan membimbing kita nih, seakan-akan membantu kita untuk membatalkan transaksi tersebut, tapi alih-alih malah menjebak kita untuk menyerahkan uang tersebut kepada penipu. Nah, ini yang kita sebut sebagai social engineering. Kenapa disebut social engineering? Karena ini memberikan efek psikologi kepada masyarakat, dan mereka itu tidak sadar bahwa mereka menjadi korban penipuan sampai tindak penipuan itu terjadi. Jadi kayak modus face phishing gitu ya modelnya ya. Tapi kalau face phishing itu kan dia menggunakan muka orang yang seakan-akan ya kayak muka Mbak Imong atau lain sebagainya. Sekarang kan AI juga banyak gitu ya. Nah, tapi kalau social engineering itu dia lebih simpel Mbak sebenarnya. Simpel, tapi dari awal telepon itu digunakan sebagai media komunikasi sampai sekarang itu merupakan salah satu tindak penipuan yang masih eksis sampai sekarang karena sangat simpel. Kita hanya perlu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait suatu layanan. Saya bisa saja menelpon Mbak pura-pura menjadi pegawai bank, dan kalau kebetulan Mbak memang nasabah dari bank tersebut, nah di situ yang saya mainkan. Misalnya nih saya telepon, halo Mbak, saya dari bank ABC. Ternyata betul Mbak
Padahal random kali nih kan. Iya, Ternyata bener. betul Mbak ini adalah pegawai bank ABC. Saya sih bilang, oh Mbak ini ada transaksi gini. Mbak bilang, saya nggak pernah buat transaksi gitu. Oh boleh saya bantu untuk batalkan. Disitulah itu main. lebih banyak Akhirnya Mbak situ. percaya saya karena saya seakan-akan menjadi orang yang ingin membantu. Padahal sebenarnya saya membimbing Mbak nih. Oh ya Mbak, cara membatalkannya gini. Boleh disebutkan tiga kata sandi awal yang Mbak. Kan kita punya 6 tuh digit. Benar. Dia minta dulu yang 3 nih. Kemudian diajak bicara lagi. Setelah itu, oke untuk konfirmasi terakhir boleh saya minta 3 digit terakhir. Jadi kita diajak ini ya, alih fokus gitu ya. Oke. Tanpa kita sadar karena kita udah Benar, kasih semua benar, nih. benar. Oh ya setelah itu, halo Mbak, sudah ada 3 kode OTP yang dikirimkan nomor Mbaknya. Boleh dikirimkan. Udah. Padahal itu kode OTP itu yang nggak boleh dikasih sama siapa, bahkan bank pun kan nggak boleh ambil itu. Nah gitu. inilah yang paling sering marak terjadi. Nah, dengan edukasi sebisa mungkin kami mengajarkan masyarakat bahwa hal-hal ini yang harus dihindari. Begini loh ciri-cirinya dan lain sebagainya. Oke, nah ini OJK ini sudah kemana aja nih untuk edukasi sosialisasi seperti ini nih? Kalau kita merujukkan tahun ini baru sampai bulan April ya. Benar. Tapi kalau kita merujuk dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu sudah kita laksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Jadi seluruh kabupaten kota bahkan sampai level-level kelurahan, kecamatan dan desa itu udah kami sentuh. Oke. Dan yang kami sering edukasi itu dimulai dari para pegawai pemerintahannya, PNS, ODP dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Karena dengan mereka teredukasi, kita harapannya mereka itu menyebarkan informasi tersebut juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada di bawah naungannya mereka begitu. Yang paling sering jadi korban ini siapa saja nih yang laporannya ke OJK? Kalau dari kami sebenarnya ada data statistiknya Mbak. Jadi kalau berdasarkan data statistik OJK secara nasional ya, jadi kami nggak punya kalau per provinsi tapi secara nasional yang paling tinggi itu adalah ibu rumah tangga. Itu peringkat 1. Kemudian disusul oleh mahasiswa, peringkat kedua. Kemudian guru, peringkat ketiga. Oke, itu kenapa tuh penyebabnya kalau dirunut ke belakang biasanya? Kalau kita nih? lihat dari subjek-subjek dari substansi permasalahannya ya, kalau ibu rumah tangga itu mereka itu paling sering terkena dengan yang penipuan social engineering ini. Karena sebenarnya mereka itu tanpa sadar pernah mungkin melakukan pembelian di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Kan biasanya ibu rumah tangga ini secara umum ya, mereka itu dibatasi. Dibatasi pendapatannya oleh pasangannya, suaminya gitu kan. Jadi mereka itu sering menggunakan pay letter. Kan gitu. Iya. Karena saya hanya dijatah begini setiap bulan ya, untuk mengkompensasi itu saya pakai dulu pay letter. Nah dalam prosesnya itu tiba-tiba ada oknum pihak ketiga itu yang nggak sengaja, yang sengaja menghubungi si ibu rumah tangga dan mengaku bahwa datanya ibu ini sudah bocor. Dan saat ini ibu punya pinjaman sebesar 30 juta. Shock lah dia. Jatah saya dari suami 1 juta doang per bulan. Tiba-tiba saya dibilang punya 30 juta. Mati saya kalau suami saya tahu. Paniknya itu ditambah dengan ada penipu yang pura-pura ingin membantu. Malah sebenarnya dia nggak punya 30 juta itu. Malah dia diarahkan, oh ya Bu, untuk membatalkan kita buat pinjaman dulu Bu ya. Tapi nanti pinjaman ini dikembalikan. Dia buat nih. Oke Bu, nanti itu uangnya akan ditransfer masuk ke rekening ibu ya. Masuk betul. Jadi percaya, oh betul nih. Kemudian siapakan uang ini Mas? Nah uang itu tolong ditransfer ke rekening perusahaan kami agar kami bisa membatalkan. 30 juta ini dia transfer betul. Habis. Untuk mengaktifasi itu ya. Shopee, Tokopedia atau lain sebagainya itu tidak akan menerima bahasa bahwa kamu kena social engineering, enggak. Karena kamu melakukan pakai HP kamu sendiri. Kamu sendiri yang sadar, OTP-nya juga OTP dari kamu. Oh, jadi dianggap bahwa korban itu lalai. Secara sadar melakukan itu. Secara sadar melakukan dan lalai. Oh, itu kalau seperti itu korbannya apakah OJK akan mungkin membantu atau sampai mana tuh batas? Sayangnya di kami itu di POJK nomor 22 tahun 2020 itu sudah dijelaskan. Jadi ada pasal 10 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan begini. Pasal 1 itu berbunyi POJK wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian kepada masyarakat ataupun konsumen yang disebabkan atas adanya kelalaian atau kesalahan dari sisi direksi, komisaris, pegawai bahkan pihak ketiga. Jadi jelas tuh pasal 1-nya. Pasal 10 ayat 1-nya. Lu wajib nih bertanggung jawab kayak kasus yang bank barusan ini kan. Benar. Nah, itu yang bank itu kan memang ada kesalahan dari kelalaian dari pegawainya yang melakukan penipuan. Jadi banknya ini yang wajib bertanggung jawab. Nah, tapi ada pasal 10 ayat 2-nya, ayat lanjutnya mengatakan begini. Namun demikian, dalam hal POJK dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut dihasilkan akibat kelalaian dari konsumen atau masyarakat maksud, POJK tidak wajib bertanggung jawab. Oh, jadi kalau konsumennya yang lalai, salah satu yang menandakan kelalaian konsumen apa? OTP.
Betul. Gitu. Nah ini kalau melihat nih, ini kan kalau ibu rumah tangga oke lah ya, mungkin bisa nih. Tapi kalau kayak mahasiswa, guru itu kan bisa dikatakan dalam tanda kutip mereka kan cukup teredukasi. Informasi apalagi kan mahasiswa informasi untuk pencegahan online kan otomatis sudah ditahu. Itu kenapa bisa jadi korban? Sama, tekanannya sama. Semua itu dari kalau Mbak perhatikan ya, 3 kelompok yang paling rentan ini, yang paling sering kena itu, mereka memiliki satu permasalahan sama, ekonomi. Ibu rumah tangga, mereka itu biasanya keterbatasan dari pendapatan. Iya. Mahasiswa, keterbatasan dari pemasukan. Sama juga dengan guru. Tapi 3-tiganya itu memiliki beban finansial lumayan tinggi. Ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya mungkin, atau karena mereka memang membutuhkan kebutuhan pribadi. Guru pun begitu. Iya. Mungkin mereka sudah menopang keluarga atau lain sebagainya. Mahasiswa juga begitu, lifestyle. Pendapatan mereka berapa sih sanggup per bulannya mereka? Tiba-tiba temannya ada yang punya nih iPhone 15. Wah, pengen juga tuh ya. Pengen juga tuh. Nah, gitu kan logikanya. Pinjam nih. Nggak sengaja ternyata cari-cari info, malah dapat yang bodong atau lain sebagainya. Atau mereka cari investasi nih, saya mau putar uang saya cepat nih, gimana caranya? Carilah investasi, ternyata investasi bodong atau kena penipuan dan lain sebagainya. Oke, jadi modusnya memainkan, istilahnya dia memainkan emosi dari korban gitu ya, Pak Enci ya. Betul. Jadi mungkin kepanikan, kemudian ada situasional yang seperti mahasiswa sampai tiba-tiba mungkin memang pernah melakukan menggunakan pay letter tapi nggak sadar nih kalau ternyata itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini. Nah ini lantas bagaimana nih cara dari mungkin para korban-korban ini atau pengguna platform online supaya kita tidak tertipu begitu, tidak masuk ke dalam modus penipuannya nih Pak. Oke, jadi ya ini berarti bagian dari kegiatan edukasinya kami ya. Jadi kami itu kalau melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kami itu selalu menghimbau mereka itu untuk memperhatikan ciri-ciri ketika mereka melakukan pinjaman, investasi ataupun lain sebagainya. Dalam hal mereka dihubungi, jadi kami selalu mengedukasi ini. Pelaku usaha jasa keuangan, terlepas dari mereka itu adalah pinjol, bank, pembiayaan atau lain sebagainya. Kalau bapak atau ibu atau adik-adik sekalian belum pernah menggunakan layanan mereka, berarti kan belum menjadi konsumen nih, berarti masih jadi calon. Selama bapak ibu masih menjadi calon konsumen, POJK tersebut itu dilarang untuk menghubungi bapak ibu secara langsung. Oh, jadi nggak boleh ada marketing langsung gitu ya? Nggak boleh tuh tiba-tiba mereka telepon bilang saya dari ini gini. Nah, tapi saya kadang ditelepon sama ada yang menawarkan asuransi atau lain sebagainya. Gitu. Nah, itu karena bapak ibu sudah pernah menggunakan fitur dari layanan keuangan yang mitra dari mereka. Pernah tidak sih bapak ibu sadar ketika buka rekening tabungan ada di kolom paling bawah itu tulisan saya sepakat untuk dihubungi oleh bank ataupun mitra bank dalam rangka pemasaran produk. Nah, kalau kita checklist itu biasanya kita akan dihubungi. Ya. Tapi itu pun ketika mereka menghubungi kita, mereka akan memperkenalkan diri dan menginformasikan mereka dapat kontak kita dari siapa. Jadi kalau mereka tiba-tiba menghubungi, menawarkan produk dan tidak memberitahu asal muasal mereka dapat kontak kita, maka ada dugaan atau indikasi kuat mereka itu scam. Oh, tapi dari mana mereka dapat data pribadi kami? Nah, kemungkinan ada kebocoran data atau bapak ibu pernah belanja online. Sudah belanja orang buka paket yang ada alamatnya bapak ibu buang aja langsung di tempat sampah tanpa dirusak. Akhirnya ketika dipungut dia bisa lihat namanya ini, alamatnya ini, teleponnya ini. Nah itu. Jadi salah satunya itu kalau berkaitan penipuan. Nah kalau terkait dengan pinjaman online atau investasi online atau lain sebagainya, kita tuh selalu informasikan semua layanan keuangan yang bersifat digital mereka itu cuma boleh mengakses 3 hal. Kita sebut sebagai camilan, kamera, mikrofon, location. Jadi kalau mereka minta akses selain itu 3, berarti ada dugaan kuat, indikasi kuat itu merupakan aplikasi bodong atau penipuan. Kenapa mereka boleh akses kamera? Untuk memastikan kita dapat melakukan foto selfie. Berarti kamera bukan galeri, itu beda tuh. Kamera. Mikrofon apa gunanya? Agar dia bisa merekam suara kita ketika kita mengkonfirmasi apakah kita setuju atau tidak. Nah yang terakhir ada location untuk memastikan kita memang orang yang ada di Indonesia. Kan agak konyol ya.
kita ditawarkan pinjaman online atau investasi online, tapi kita ada di Rusia misalnya, kan nggak nyambung. Apalagi sekarang banyak yang pakai nomor-nomor betul. bodong juga. Nah, jadi 3 hal ini, jadi kami informasikan kalau investasi atau misalnya pinjaman, mereka cuma boleh akses 3 hal ini, camilan kita singkatnya gitu. Oke, kamera, mic dan juga lokasi. Location, ya lokasi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ciri-ciri melakukan pinjaman itu biasanya ada OTP terus yang diminta. Kemudian informasi kontak terlebih dahulu diinfokan dari mana. Betul. Kalau misalnya ada modus lain lagi nggak yang mungkin perlu diwaspadai ini? Ada permintaan-permintaan khusus yang mungkin sering dapat laporan gitu dari masyarakat ke OJK gitu ya, yang tadi familiar. mungkin ya melanjutkan tadi ya. Jadi kan tadi tuh yang legal saya bilang. Jadi kalau legal itu mereka tidak boleh kontak pribadi. Betul. Kemudian mereka tidak boleh menawarkan tanpa memberitahu mereka dapat dari mana dan sebagainya. Dan satu lagi, PUJK itu tidak boleh meminta informasi pribadi melalui media pribadi juga. Jadi mereka tuh ya kalau mereka tanya tiba-tiba, halo ibu, ini kami dari ini. Boleh tidak kami minta ininya ibu? Itu nggak boleh, tuh dilarang. Okay. Nah jadi kalau ada yang minta tiba-tiba informasi rahasianya kita, jadi kalau orang tanya apa tuh informasi rahasia, bapak ibu pegang KTP-nya bapak ibu, semua informasi dalam KTP itu tidak boleh diketahui oleh orang lain seharusnya. Yeah. Jadi nomor NIK, nama lengkap kita, bahkan agama kita itu juga sebenarnya ini, tapi kan agak susah ya kalau nama kan. Kalau agama dilihat dari nama, ada Muhammadnya nih, Islam nih gitu. Iya, kalau face kan biasa agak-agak gitu ya. Iya, kan nggak mungkin saya Inci M Darmawan, M-nya apa tuh Michael kan gitu kan. Iya. Tapi ya semua sebenarnya informasi yang ada di KTP itu sifatnya adalah rahasia. Nah kalau orang bertanya, jadi selain itu semua informasi yang bersifat komunikasi satu arah itu juga sifatnya rahasia. OTP contohnya, kan kode OTP itu adalah komunikasi satu arah. Ketika layanan perbankan atau pembiayaan mengirim OTP, kan kita nggak balas layanan itu, enggak. Nah, kalau sifatnya adalah satu arah, berarti informasinya itu sifatnya rahasia. Jadi kalau ada individu yang mengaku dari suatu lembaga, instansi, dari perusahaan lain sebagainya, dan mereka meminta informasi yang tertuang dalam KTP-nya Bapak Ibu, atau meminta OTP-nya Bapak Ibu, atau dia meminta informasi kartunya Bapak Ibu, itu sudah dapat dipastikan itu adalah penipuan. Karena semua informasi itu sifatnya rahasia. Dalam hal informasi tersebut tanpa sengaja kita berikan, saya pakai kata tanpa sengaja nih, karena kan nggak mungkin ada orang sengaja. Benar. Tanpa sengaja kita berikan, dan ternyata karena kita tanpa sengaja memberikan itu, akhirnya data itu digunakan untuk melakukan penipuan atau menjadi jalan masuk penipu untuk menipu kita, maka yang berlaku adalah pasal 10 ayat 2 tadi. Jadi dianggap bahwa itu adalah kelalaian dari korban. Ya, benar sih, kan banyak juga yang nggak sadar gitu ya Pak Inci. Betul, ya. Makanya kita harus sangat berhati-hati. Sebenarnya bukan tidak sadar. Inilah kenapa kami merasa sangat penting untuk melakukan edukasi. Kebanyakan orang itu mereka bukan karena tidak sadar, tapi karena mereka tidak tahu. Karena ketidaktahuannya itu akhirnya mereka memberikan. Betul. Dan yang jadi oknum ini juga kayak profesional gitu. Betul. Ya. Jadi seolah-olah memang si korban ini merasa bahwa ya betul ini, walaupun mungkin dia sudah tahu. Betul. Gitu ya. Sama ini juga ada salah satu tren penipuan yang lagi tren itu adalah pengaksesan HP kita, clouding HP melalui WiFi. Wah, itu juga. Kalau itu terjadi itu juga masuk kategorinya kelalaian kita. Karena gini Bapak Ibu sekalian ya, kalau yang bagi pendengar. Saat ini penipu itu pun dapat mencuri data-data yang ada di HP kita itu sesimpel kita ternyata terkoneksi di jaringan yang sama dengan dia. Yeah. Misalnya nih Bapak Ibu lagi nongkrong nih di kafe A, menggunakan WiFi dari kafe itu. Ternyata ada oknum penipu yang juga login ke WiFi dari kafe A itu. Akhirnya Bapak Ibu nih satu server, satu IP. Karena dia melek teknologinya lumayan tinggi daripada masyarakat lainnya, hacker lah ya bahasanya atau lain sebagainya. Akhirnya dia itu dapat mengakses informasi yang di-sharing itu. Itu kan ceritanya Bapak Ibu masuk di rumah yang sama. Benar. Nah dia bisa korek-korek tuh. Akhirnya dia bisa akses SMS-nya Bapak Ibu. Dia bisa akses mobil bankingnya Bapak Ibu lain sebagainya. Apalagi WiFi itu dipakai untuk membayar begitu. Betul, ya. Apalagi kalau WiFi itu dipakai untuk membayar. Biasanya kayak gitu. Betul. Pinjam WiFi-nya. Pinjam WiFi mau bayar internet saya jelek nih gitu. Pakai kris gitu. Itu bahaya. Hal itu sangat berbahaya dan seringkali kebocoran data itu berasal dari itu. Oleh sebab itu saya sampai saat ini pun saya itu tidak pernah terkoneksi dengan WiFi publik. Itu nggak pernah. Ya. Walaupun saya ada di kafe, di bandara,
Bahkan di wifi kantor saya pun saya tidak mau terkoneksi karena data yang paling aman itu ada memang seluler pribadi kita. Karena data itu closed loop dia. Benar. Hanya di HP kita. Bahkan saya kalau ada orang minta untuk share hotspot saya nggak mau juga. Karena ya ketika saya melakukan itu ya berarti mereka masuk ke rumah saya. Iya. Gitu. Oh, itu yang paling bahaya sebenarnya ya, karena secara tidak sadar kita pengguna wifi biasanya tuh. Data-data kita bocornya bisa lewat situ juga. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita ngamuk di kafenya orang gara-gara kafe kamu kan. Ya, siapa suruh gak punya kuota? Iya, gitu kan. Bilangnya yang punya kafe juga udah kasihan tuh. Wah, bapak waktu datang cuma pesan kopi 1 gitu. Iya, udah duduknya lama lagi. Jadi ya ini yang perlu diwaspadai, apalagi mungkin yang punya mobile bank, mahasiswa nih paling nongkrong di mana aja, pakai wifi mana aja, itu ternyata aksesnya bisa lewat situ malah ya. Dan kalau bisa pembayaran dengan sistem perbankan juga secara online ini usahakan nggak menggunakan wifi ya. Betul, gunakan selalu seluler pribadi kita. Ya. Baik. Nah ini tadi berbicara terkait dengan pinjol dan juga investasi online. Kan banyak sekarang kita lihat aplikasi-aplikasi pinjol dan investasi ini sudah memasarkan produknya, mengiklankan itu sampai kemana-mana tuh. Bahkan sekedar game online dan segala macam pasti masuk tuh biasanya iklannya. Itu bagaimana nih kita bisa mengetahui apakah ini betul yang legal kah, ini yang non legal kah? Seperti kan selalu disertai diawasi oleh OJK. Nah, kita kan kalau sudah ada OJK-nya ini kan masyarakat percaya gitu ya. Nah, itu bagaimana membedakannya bahwa ini betul-betul diawasi OJK, ini yang ternyata ini cuman nempel doang nih diawasi OJK-nya. Ya, kami sebenarnya juga menyadari hal itu ya. Jadi kami sadar betul bahwa sebenarnya sudah ada ketentuan di ketentuan yang kami itu bahwa OJK itu melarang penggunaan logo OJK. Itu kan banyak tuh. Kami sebenarnya di ketentuan kami itu sudah melarang penggunaan logo OJK. Sebagai gantinya mereka menggunakan kalimat pernyataan bahwa Bank A ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi mereka nggak boleh pakai logonya kami lagi. Tapi kan kalau yang ilegal nggak mungkin dong mereka taat ketentuan. Sehingga kami itu ada sistem kami itu sekarang sistem roboting itu WhatsApp di 081 157 157 157 157-nya 3 kali. 081 157 157 157. Iya betul. Nah, WhatsApp-nya ini sebenarnya adalah robot WhatsApp. Yang fitur utamanya itu konsumen atau masyarakat itu dapat langsung menginput nama LJK dan nanti akan langsung direspon secara otomatis yang menginformasikan apakah LJK tersebut itu terdaftar atau tidak di kami. Nah, jadi kami sadar betul tuh, udah terlalu sering nih pencatutan gini dan ya kami mau larang pun ya mereka nggak mungkin dengar. Jadi salah satunya cara adalah kami memastikan kami punya layanan yang sifatnya publik yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa perlu ada peran manusia, sehingga masyarakat atau konsumen itu dapat langsung melakukan pengecekan ketika ingin menggunakan layanan tersebut. Makanya ketika kami edukasi kami selalu menasihati dalam hal Bapak Ibu sudah ingin menggunakan suatu layanan, mau itu pinjaman online. Kan pinjaman online ada yang legal. Benar. Yang legal itu jumlahnya 92. Yang ilegal itu 4.000-an. Wow, lebih banyak dong. Iya. Nah, jadi kalau mereka menggunakan pinjaman online, mau buka tabungan di bank digital, mau ceritanya buka rekening saham di sekuritas atau lain sebagainya, mereka sesimpel melakukan cross check dulu. Ketik namanya. Bank A. Bank ABC. Nah, nanti akan direspon sama robotnya kami tuh. Mau mbaknya telepon pun nanti jam 1 malam akan tetap direspon. Gitu. Mau lagi selesai sholat atau selesai ibadah tiba-tiba kepikiran, cek langsung direspon. Jadi nggak ada liburan karena robot. Iya. Mbaknya ketik akan langsung direspon. Kalau legal nanti tulisnya seperti ini. PT, dia kasih akan nama lengkap. PT ABC dalam kurung bank ini merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sesuai dengan bla 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 bla. Dia kasihkan nomor penetapannya. Nah, akhirnya kita tahu legal nih. Kalau ilegal nanti balasannya adalah nama perusahaan entitas yang Bapak Ibu masukkan bukan merupakan perusahaan yang diawasi oleh OJK. Mohon kiranya berhati-hati untuk melakukan transaksi dengan perusahaan terkait gitu. Kalau sudah begitu bahasanya sebaiknya jangan pernah digunakan gitu. Kalau misalnya belum mengecek melalui robot sistem nih Pak Enci, kemudian terdaftar begitu, mendaftarkan diri begitu, karena ada embel-embel OJK-nya nih Pak Enci ya, itu apakah kalau misalnya dia ditipu ada perlindungan nggak dari OJK? Nah itu dia Mbak.
Ini kalau kita merujuk ke ketentuan Undang-Undang P2SK, ada nih bunyinya pasalnya. OJK berkewajiban untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Berarti salah satu persyaratannya agar kami dapat memberikan pelindungan konsumen adalah dengan Bapak Ibu menjadi dalam tanda kutip korban dari lembaga yang kami awasi. Ya. Nah, kalau kasusnya ilegal, berarti mereka tidak terdaftar dan diawasi oleh kami. Nah, di sisi lain ketentuan juga mengatakan OJK itu menangani kasus yang sifatnya keperdataan. Nah, kalau kasus penipuan sifatnya ini pidana. Nah, jadi secara yuridis itu bukan masuk yuridisnya OJK untuk mengatur ataupun mengawasi serta memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menggunakan entitas ilegal. Cuman ada cumannya. Tentu dong kami sebagai otoritas, sebagai lembaga pemerintahan tidak mungkin dong ada masyarakat datang mengadu kami bilang bukan di kami. Kan nggak mungkin kami bilang iya, apalagi kan kita nggak tahu kalau memang ini diawasi atau enggak gitu. Nggak boleh dong kami bilang begitu. Jadi bagaimana kami OJK itu pada tahun 2017 bersama dengan 16 lembaga pemerintahan, dulu 16, sekarang jumlah kami itu 26. Itu membentuk yang disebut sebagai Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, Satgas Pasti ini dibentuk tujuannya apa? Untuk memastikan setiap kami menerima laporan penipuan, maka laporan tersebut dapat langsung ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing anggotanya. Nah, di Satgas Pasti itu ada Bank Indonesia, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada PPATK, ada Kementerian Haji, ada Kementerian Agama. Jadi semua bentuk-bentuk penipuan yang bisa terjadi itu ada semua otoritas bergabung dalam Satgas Pasti. Potensi di mana bisa terjadi penipuan itu masuk dalam Satgas Pasti. Nah, jadi dalam hal Bapak Ibu menjadi korban penipuan misalnya dari pinjol ilegal, investasi bodong, ya Bapak Ibu tetap bisa membuat pengaduan di OJK. Pengaduannya tersebut nanti akan kami teruskan ke Satgas Pasti. Nah, setelah diteruskan ke Satgas Pasti, maka polisi yang selaku wakil ketua Satgas juga itu akan langsung menindaklanjuti karena kewenangannya mereka. Nah, Komdigi yang juga anggota saya akan tindak lanjut. Apa yang dia tindak lanjut? Pemblokiran kalau dia punya website atau lain sebagainya. Gitu. Tapi kan kalau website sekarang satu diblokir ada lagi. Betul. Tapi ya Satgas Pasti itu tugasnya itu untuk begitu. Jadi kami itu preventif dan reaktif. Nah, kami OJK sebagai semangat untuk itu ya, semangat untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal, maka pada tahun 2023 itu kami meluncing Indonesia Anti Scam Center. ISC. Nah, ISC ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu semua untuk melaporkan jika Bapak Ibu merasa dirinya menjadi korban penipuan. Ya. Jadi kan dulu sebelum ISC ada itu, ketika Bapak Ibu menjadi korban penipuan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ke kantor polisi dulu. Iya. Misalnya Bapak Ibu ditipu hari Senin nih, Senin malam lagi, ya kan? Benar. Ke kantor polisi nih malam-malam. Oke, dilayani, buat surat pelaporan. Setelah buat surat pelaporan, mau nggak mau harus tunggu besok untuk ke bank untuk minta diblokir. Lama dong. Betul. Tiba-tiba malingnya pergi ke ATM jam 3 subuh kan hilang itu uang. Benar. Kasian. Jadi kena penipuan, makanya itu penipu dulu sering beraksi itu di hari Sabtu atau Minggu. Yang nggak ada banknya. Yang dia tahu bank tutup. Benar. Ya kan? Nah, buat laporan di kepolisian harus nunggu banknya buka, baru buat laporan, uangnya sudah terlanjur hilang. Ya. Nah, kami sadar akan hal tersebut. Akhirnya kami membuat yang disebut sebagai ISC, Indonesia Anti Scam Center. Di ISC ini OJK mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bergabung menjadi anggotanya. Dan di situ juga ada kepolisian, PPATK dan lain sebagainya. Nanti gambarannya adalah, dan bukan hanya lembaga jasa keuangan ya, di dalamnya itu sudah masuk juga marketplace. Jadi Shopee, Tokopedia, dan saat ini dalam proses untuk bergabungnya juga perusahaan telekomunikasi, Telkomsel, Smart XL. Karena melalui itu. Betul. Nanti mereka tuh insya Allah di tahun ini akan bergabung sehingga nanti ISC itu lebih besar. Nah, gambarannya ISC adalah ketika Bapak Ibu menjadi korban penipuan, maka Bapak Ibu itu diminta sebisa mungkin langsung melaporkan ke ISC. Golden time itu 36 jam. Nah, kalau sudah buat laporan, maka laporannya tersebut diterima nih. Misalnya Bapak Ibu menjadi korban penipuan habis belanja online. Transfer ke rekening A. Atau misalnya Bapak Ibu jual beli di marketplace lah, transfer ke rekening B. Ketika Bapak Ibu melaporkan rekening A atau B tersebut, maka rekening itu akan langsung dibukukan. Oke. Langsung dibukukan nih. Sehingga harapannya uang itu nggak bisa keluar. Nah, setelah dibukukan, maka akan dilakukan rollback oleh ISC. Uangnya akan dikembalikan ke Bapak Ibu. Itu sudah otomatis begitu ya. Kayak ini barusan kami ini ada yang 30 juta.
Ini dikembalikan. Nah sebelum ada ISC banyak keribetannya. Misalnya nih sudah lapor ke polisi, lapor ke banknya minta blokir, dan kebetulan banknya berhasil blokir, ada uangnya. Uangnya itu nggak bisa kembali. Kenapa nggak bisa kembali? Karena harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bapak atau ibu sebagai korban dan yang punya rekening itu sebagai tersangka. Nah sementara kan tersangkanya nih yang susah karena biasanya dia pakai rekening palsu juga. Akhirnya uangnya ngendap. Nah tapi sejak adanya ISC ada kebijakan mengatakan selama memang sudah bisa dibuktikan bahwa rekening itu memang digunakan untuk aktivitas penipuan dan lain sebagainya, maka ISC memiliki kewenangan untuk melakukan rollback. Jadi sekarang sudah banyak perlindungan yang dilakukan ya oleh teman-teman di OJK dan juga beberapa lembaga pemerintahan lain. Sekarang kan juga kalau nggak salah beberapa layanan provider juga sudah ada tuh kalau telepon dugaan spam itu. Betul. sudah ada indikasi seperti begitu ya, yang ya kalau sudah dugaan spam nggak usah diangkat. Betul. Benar. Baik, nah ini kalau Pak Inci sendiri melihat nih kemampuan literasi digital dan literasi keuangan kita sekarang itu kenapa sih harus diedukasi, disosialisasi terus, padahal kan kalau kita lihat pengguna internet kan banyak, otomatis kan banyak juga informasi yang bisa mereka dapatkan. Tapi kenapa untuk literasi seperti ini masih rendah kalau Pak Inci lihat? Ya, karena gini Mbak, berdasarkan survei PISA ya, PISA 2023, jadi itu adalah lembaga survei internasional. Itu diketahui bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat minat baca atau minat belajar yang cukup rendah. Jadi masyarakat kita tuh belum masuk fase di mana mereka itu secara pribadi ingin mencari suatu informasi. Kita belum masuk fase di situ. Secara umumnya. Kita tuh masih masuk fase di mana kita sebagai masyarakat ingin disuap informasi, belum ingin mencari informasi. Dan itu tidak salah karena ya setiap masyarakat itu secara majemuk itu memang memiliki proses untuk menjadi kelompok masyarakat yang baru. Kita tuh masih di tahap yang menerima informasi. Kita belum masuk tahap yang mencari. Karena itu kami menyadari bahwa kita masih di tahap itu, maka pendekatan OJK sebagai suatu lembaga pemerintahan adalah dengan memfeeding informasi tersebut kepada masyarakat. Ya gitu. Jadi tingkat literasi kita itu masih sangat rendah. Nah, bagaimana cara mengubah proses berpikir itu secara majemuk? Ya dengan meningkatkan literasi. Dengan meningkatnya literasi, maka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritis. Nah, jadi kita pancing di masyarakat. Informasi ini loh, nah, kita pancing dengan munculnya pertanyaan, mereka nanti akan menjadi kritis dan akan mencari informasi itu sendiri. Nah, jadi jangan tunggu jadi korban gitu. Betul. Nah sayangnya generasi muda kita pun yang saat ini berkuliah atau lain sebagainya itu mereka masih juga di tahap itu. Ya kan, itu dapat dilihat dari meja perkuliahan. Benar. Kalau kita kuliah di luar negeri atau lain sebagainya, nggak usah jauh-jauh lah, di Singapura atau di Australia, ketika dosen mengatakan A, dosen itu akan di-challenge. Kenapa Bapak bilang A? Kenapa Bapak bilang D? Gitu lain sebagainya. Muncul ada jiwa kritis. Kalau di Indonesia dosennya bilang A, ya sudah A. Tapi kita nggak bisa salahkan mahasiswanya. Benar. Kenapa? Karena seringkali juga ada budaya kultur edukasi yang sifatnya itu satu arah. Benar. Seringkali kita sebagai pemateri juga atau edukator itu merasa tersinggung kalau dipertanyakan. Loh, kamu mempertanyakan keilmuan saya, padahal harusnya nggak begitu. Karena adanya defensif dari sisi yang memberikan edukasi, akhirnya masyarakat takut bertanya. Nah, oleh sebab itu pendekatannya kami OJK itu selalu bersifat edukasi interaktif terbuka. Kami selalu memberikan informasi, tapi tidak menyuap. Kami bilang, ini loh tayangannya, ini loh. Nah, Bapak Ibu ada mau bertanya tidak? Tapi lebih ke baik kasus begitu ya, studi kasus seperti itu. Betul. Ya Pak Inci ya. Tapi memang tujuannya untuk mengunggah interaktif itu. Baik, nah ini seperti contoh kasus kemarin nih yang penipuan salah satu bank itu nih Pak Inci, itu kan tidak secara online, tapi apakah itu bisa berpeluang terjadi juga secara online begitu Pak Inci? Karena kan kita tahu kalau masyarakat nih sudah ada mengatasnamakan saya kepala ini, itu kan bisa terjadi. Apalagi kalau mungkin namanya sama atau pernah bertemu. Betul. Itu apakah masyarakat ini kan no viral no justice. Kemarin kan karena viral makanya mungkin cepat. Nah, nah ini bagaimana nih? Apakah ini untuk masyarakat akan diperlakukan hal yang sama begitu atau seperti apa nih Pak Inci? Jadi kalau untuk apakah skema penipuan yang dapat terjadi digital, jawabannya pasti sangat bisa. Karena ya digital itu ya apapun penipuan yang terjadi secara konvensional
pasti 100 kali bisa lebih kuat dilakukan secara digital. Karena ya teknologi digital kita sudah sangat berkembang. Betul. Orang secara konvensional tidak bisa memasukkan wajahnya. Secara digital bisa, deepfake. Iya. Itu kan saya bisa muka saya laki-laki, saya buka komputer saya, ubah suara. saya langganan AI premium, udah saya bisa jadi perempuan, ubah suara dan sebagainya. Jadi apapun tindakan penipuan yang terjadi secara konvensional pasti sangat bisa terjadi secara digital. Dan yang penipuan yang salah satu bank viral itu sebenarnya kalau secara digital yang tadi saya sebut sebagai social engineering. Sebenarnya ibu yang menjadi korban di salah satu bank viral itu ya, yang itu mereka disebut sebagai korban social engineering karena dia dibuat seakan-akan mempercayai individu terkait memiliki kewenangan, memiliki kebijakan untuk melakukan aktivitas keuangan atas nama instansi terkait. Gitu. Dan beruntungnya orangnya memang oknumnya di instansi gitu ya, makanya bisa kembali. Andaikan mungkin hanya mengatasnamakan instansi tanpa cross check, berlaku pasal 2-nya. Yang pasal 2-nya, ayat 2-nya. Ya, yang ayat 2 itu tadi ya, bahwa OJK nggak bisa ini. Tapi nggak ada mungkin kalau laporan tidak ada minimal nominal nggak untuk pelaporan misalnya dalam hal-hal seperti itu? Enggak ada. Kami di OJK itu, jika Bapak Ibu menjadi korban penipuan, Bapak Ibu tuh sangat terbuka untuk langsung melaporkan melalui ISC. Itu tidak ada nominal. Bahkan kalau Bapak Ibu merasa ditipu sebesar Rp1.000, silakan dilaporkan. Karena begini, kami di OJK itu sebisa mungkin menghilangkan stigma bahwa pelaporan itu atas suatu kerugian itu besar didasarkan atas jumlah berapa kerugian itu yang disampaikan. Benar. Kita mendasarkan itu pada substansi permasalahannya. Apa substansi permasalahannya? Ada individu atau masyarakat yang menjadi korban penipuan di sektor keuangan. Nah itu subjeknya itu. Sehingga kita berusaha sebisa mungkin untuk menangani permasalahan tersebut sehingga tidak akan terjadi si AA atau si BB berikutnya. Ya. Gitu. Di luar dari nominal berapapun. Kalau misalnya sudah masuk korban, pasti akan ditindaklanjuti dari OJK begitu. Malah yang kami sering dapat kasusnya itu mereka itu terlambat melapor karena malu dengan nominalnya. Dan ketika sudah itu seperti saya bilang tadi ya, golden time-nya 36 jam. Mereka malu nih, butuh waktu sebulan mungkin untuk berpikir saya lapor enggak ya. Mereka lapor. Nah, dengan berat hati kami informasikan bahwa ini sudah sangat lewat golden time-nya. Laporan tetap kami terima, tapi ya peluang untuk uangnya Bapak Ibu kembali atau lain sebagainya itu kita sudah di luar kontrol. Kita mempercayakan sistemnya ke sisa sistem yang ditangani oleh rekan-rekan ISC. Oke, udah nggak tahu juga nanti uangnya udah kemana-mana aja. Karena gitu. Kalau uangnya sudah ditarik cash kan udah susah tuh Mbak di tracing. Kalau misalnya nih dalam waktu 36 jam tapi uangnya ditarik cash, itu kira-kira bisa nggak? Bisa, makanya itu kita bilang semakin cepat melapor semakin baik. Ketika uang sudah ditarik keluar, apakah kami akan berhenti mencari tahu? Jawabannya tidak, tapi peluangnya itu semakin kecil daripada kalau dia bertransaksi digital. Makanya kan itu biasanya fitur-fitur bank itu ada yang membatasi jumlah penarikan. Iya. Cuman biasanya kita masyarakat merasa risih dengan pembatasan itu, akhirnya kita nonaktifkan. Padahal sebenarnya pembatasan itu tujuannya untuk melindungi kita juga. Kan biasanya ada kalau kita buka rekening tabungan kan sebenarnya dibatasi tuh 10 juta per hari. Betul. Tapi kita risih nih, bagaimana kalau saya mau transfer 11 juta? Iya. Kan harusnya ada muncul pertanyaan, memang Bapak Ibu transaksi sampai 11 juta dalam satu hari kan kayak gitu. Tapi mungkin dari risih lain sebagainya akhirnya saya mau dinonaktifkan aja. Ternyata itu salah satu fitur untuk sebenarnya untuk melindungi kita gitu. Kan kalau kita adalah pengusaha atau lain sebagainya kan ada rekening tabungan giro yang sebenarnya diperuntukkan untuk pengusaha yang menggunakan check and balance untuk memastikan ketika kita ketik cek ini ternyata penipuan, kita sisa batalkan ceknya itu. Jadi batasan nominal itu bisa menjadi warning juga gitu ya. Kalau misalnya ada uang lebih dari itu kan nggak bisa tertarik. Dan kita gitu sebagai masyarakat juga harus teredukasi bahwa rekening itu ada banyak jenisnya. Nggak semuanya rekening itu adalah rekening tabungan. Kalau namanya adalah rekening tabungan berarti memang tujuannya untuk menyimpan uang. Kalau Bapak Ibu kebetulan adalah pengusaha dan nominalnya sudah di atas 10 juta 20 juta berarti bukalah rekening usaha atau giro gitu. Iya, yang mungkin tingkat keamanannya juga lebih daripada dan lebih tinggi karena uangnya itu masuk dulu di rekening escrow. Jadi misalnya Bapak nih, Ibu nih punya usaha, mau transfer ke saya 200 juta. Kalau rekening tabungan transfer sudah terverifikasi pakai PIN, selesai. Ternyata saya tiba-tiba hilang, udah walau-walam. Benar. Bapak Ibu harus lapor ke ISC. Saya kalau transfer pindah-pindah atau langsung cairkan, selesai. Tapi kalau giro itu kan kita akan tulis ceki, kasih masuk, uangnya betul ke transfer. Jadi saya masuk dari rekening saya, ada betul uang ditransfer 200 juta. Di mbaknya juga kepotong 200 juta. Tapi uang itu nyangkut di escrow. Kalau tiba-tiba mbaknya besoknya mengatakan, ternyata saya ditipu. Mbak, sisa telepon Mbak, batalkan.
batal. Uangnya nggak jadi ke saya karena ada batas waktu. Nah itulah kenapa pengusaha itu kita selalu sarankan buka rekening usaha. Gitu. Jadi harus banyak juga nih mengetahui fitur-fitur perbankan yang bisa melindungi tabungan kita. Gitu ya. Baik. Nah terakhir nih Pak Inci, apa nih yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat supaya paling tidak bisa melindungi dulu deh dari penipuan di luar yang tadi, karena kan kalau panik ini langkah-langkah ini kan agak kelupa. Betul. Jadi yang kami pastikan adalah selalu pastikan bahwa setiap Bapak Ibu melakukan aktivitas keuangan, pastikan legalitas dari aktivitas dari lembaga jasa keuangan yang Bapak Ibu ingin gunakan. Selain legalitasnya, pastikan juga logis tidak fitur-fitur yang mereka tawarkan. Jadi 2L, legal, logis. Dalam hal Bapak Ibu ingin mengecek legalitas, ya cek di 081 157 157 157. Dalam hal Bapak Ibu ternyata tidak sengaja menjadi korban dari aktivitas penipuan, langsung laporkan ke IASC. Itu dapat diakses melalui websitenya Bapak Ibu semua. Itu sifatnya, jadi Bapak Ibu nggak perlu nih ke kantor OJK atau lain sebagainya. Dapat langsung buka, ketik IASC, lapor. Dan di sisi lain, IASC itu tidak pernah menawarkan fitur bantuan pelaporan. Ada modus penipuan baru. Ada orang yang melakukan penipuan itu lewat TikTok, lewat Facebook atau lain, pura-pura menjadi pegawai IASC, menawarkan bantuan. Kan biasanya orang panik. Ya, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan, oh ya Bu, saya pegawai IASC. Sini, ini WA saya, bantu. Nah, itu penipuan. IASC itu cuma dapat dilakukan penginputan secara mandiri. Gitu. Oke, jadi kalau mau minta bantuan jangan percaya. Iya. Langsung lapor aja sendiri. Ya. Daripada minta bantuan lagi pakai pihak ketiga, keempat. Kalau butuh bantuan, telepon 157. 157. Baik. OJK juga di sini ada ya. Betul. Atau ke sini. Langsung ke kantor OJK aja gitu ya. Terbuka. Baik. Terima kasih Pak Inci kebersamaannya dengan teman-teman Pro 1. Semoga ini juga bisa menjadi edukasi bagi pendengar kita supaya tidak mudah tertipu secara online begitu ya. Baik, mendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam Indonesia di hari ini ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Dwi Kartika juga Pak Inci pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.